Hari ini saya mau bahas tentang hati yang rela dibentuk. Ya. Jadi mungkin kita udah sering dengar atau mungkin kita juga udah sering banyak dikhotbahkan sama Ibu Gembala kita, tapi hari ini eh, saya seperti ya mau ngulang lah untuk apa yang hari-hari ini saya alami. Saudara, ada dua kata yang mungkin mirip, tapi setelah saya coba googling, cari kan kalau di googling banyak ya apa arti dari kata tersebut. Ada kata rela dan kata mau. Kenapa hari ini saya pakai kata rela? Karena ternyata rela dan mau itu adalah dua kata yang berbeda. Mirip tapi maksudnya berbeda. Apa bedanya? Kata rela dan mau dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang serupa namun berbeda. Mau itu berarti keinginan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Sementara rela itu ada tambahan unsur keikhlasan, unsur kayak apa ya, kalau orang Jawa bilangnya legowo. Jadi ya udahlah gitu. Tapi kalau mau itu lebih seperti lebih kayak keinginan kita. Oh ya, saya mau beli minum atau saya mau beli apa gitu. Tapi rela itu ada unsur keinginan kita tapi ditambah dengan ada satu rasa ikhlas, ada satu rasa legowo untuk melakukannya. Saya simpulkan seperti ini, saudara. Mau itu butuh dipaksa, bisa berjalan dengan ikhlas kalau kalau kita memang kalau sesuai keinginan kita. Tapi rela itu lebih kepada nggak perlu dipaksa. Rela itu lebih kepada ya udah saya mau melakukan karena apa? Contoh simpel adalah ya seorang ibu yang mau melahirkan. Sejujurnya kalau ditanya mau atau enggak, mungkin. Gak mau. Ya saya belum pernah, tapi yang saya tahu sakit. Mau sesar, mau normal, mau apa, ada perjuangannya. Tapi sejujurnya mungkin kalau ditanya secara apa ya, kalau bisa ada cara lain misalnya yang istilahnya apa ya, enggak sakit gitu. Meski sekarang banyak teknologi yang bilang oh enggak sakit, ini tetaplah. Pasti ada sakit-sakitnya. Tapi seorang ibu tuh ya dengan rela karena apa? Karena mau ketemu sama anaknya. Karena mau mau ketemu, ya karena cinta. Jadi akhirnya ya rela melakukannya. Meski mungkin secara daging, mungkin secara kalau ditanya mau atau enggak, ya mungkin enggak mau. Mungkin ada nggak maunya. Tapi karena rela, ya itu nggak perlu dipaksa. Benar-benar ya udah melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh hati yang rela, hati yang benar-benar ya udahlah. Toh memang harus itu jalannya. Saudara, kita akan bahas tentang satu tokoh di Alkitab yang dia rela. Meski mungkin nggak mau tapi rela dan nggak perlu dipaksa. Kita buka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Kejadian 22 ini cukup panjang. Jadi kita ganti-gantian ya saudara ya. Saya baca ayat ganjil, nanti saudara bisa baca ayat genap. Setelah judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ayat 2. Ini poinnya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Ya, saya buka di terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup ayat 12-nya ngomong gini. "Singkirkan pisau itu, jangan kau bunuh anakmu," seru malaikat Tuhan. "Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun." Saudara, kisah Abraham ini kisah yang cukup ikonik di Alkitab. Kisah di mana seorang bapak yang udah menantikan anaknya cukup lama, terus tiba-tiba Tuhan berfirman, diserahkan, dan di ayat sebelumnya pun bahkan Tuhan tahu bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Tapi hari itu, tadi saya bilang poinnya di ayat 3, Abraham itu gak pakai nawar. Seperti waktu Tuhan memusnahkan Sodom Gomora, Abraham tuh gak pakai nawar. Langsung keesokan harinya pagi-pagi. Jadi hari ini Tuhan berfirman, Abraham gak ngomong banyak ini itu. Ya saya gak tahu kisah sebenarnya, tapi saya percaya firman ini kurang lebih kisahnya seperti ini. Gak ada tawar-menawar di situ. Gak ada ngomong, boleh gak antar aja Tuhan, saya masih mau main sama Ishak misalnya. Atau boleh gak Tuhan yang lain aja misalnya. Tapi hari itu Abraham gak nawar. Langsung keesokan harinya. Langsung dibawa Ishaknya. Dan di ayat ke-12 tadi loncat, ada kata-kata apa? Rela. Artinya apa? Artinya Abraham itu melakukannya dengan, ya karena dia tahu, istilahnya apa ya, karena dia tahu Tuhan yang memberikan Ishak kepada dia. Ya kalau emang Tuhan minta lagi, ya sudah. Rela, saudara. Mungkin kalau ditanya mau atau enggak, ya belum tentu mau. Tapi karena Abraham ini apa ya, taat, dia mencintai Tuhan. Dia rela kasih. Ya entah apa yang ada di pikiran Abraham, mungkin dia mikir ya Tuhan sanggup mungkin nanti dibangkitkan anaknya, atau Tuhan sanggup menggantikan, atau apapun lah. Tapi hari itu Abraham melakukan dengan rela. Gak pakai dumel, gak ada ngedumel sepanjang perjalanan. Sepanjang ayat 1 sampai 12 tidak ada dumelan. Tidak ada tawar menawar, dan tidak ada keluar dari mulut Abraham apa ya, Tuhan tuh gimana ya gitu misalnya.
Atau mungkin di tengah jalan kan ini ada ya 3 hari perjalanan. Atau dalam hari keberapa Abraham berdoa lalu nawar misalnya. Gak ada. Hari itu benar-benar Abraham menjalani dengan penuh ketaatan, dengan penuh kerelaan saudara. Hari-hari ini kira-kira apa yang sedang menjadi pergumulan saudara yang mungkin Tuhan sedang proses hati kita untuk dibentuk menjadi hati yang rela. Saya belakangan itu ngalamin hal-hal yang yang bisa dibilang pada akhirnya saya menemukan ya memang harus rela gitu. Pada akhirnya saya tidak terlalu memaksakan kehendak saya. Pada akhirnya saya merasa bahwa ya mungkin memang kalau ini jalan Tuhan ya sudah. Tanpa banyak orang tahu, saya bukan orang yang suka cerita, saudara. Kalau orang nanya, kalau nggak nanya detail ya saya nggak akan cerita banyak lah. Tapi berapa ya, kurang lebih 2 bulan atau ya 2 bulan ke belakang, yang saya lakukan tiap malam saya tuh cuma nangis di hadapan Tuhan. Kok gini amat ya Tuhan gitu loh. Kok saya tuh udah berdoa, saya tuh udah berusaha. Ya balik biasa daging. Saya udah berdoa, saya udah berusaha. Saya gak mundur pelayanan. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Kok ya ini saya berdoa kayak Tuhan tuh gak dengar sama sekali gitu loh. Kayak hati saya tuh bener-bener diremukkan, hati saya tuh bener-bener kayak seperti apa ya. Seperti ego saya tuh Tuhan lagi pengen matikan itu. Sampai di satu titik pada akhirnya tuh saya mencoba untuk legowo. Mencoba untuk rela. Saya belajar tiap hari daripada saya sungut-sungut gitu ya. Meskipun di hati bersungut-sungut saudara. Tapi saya belajar di mulut itu ngucapin terima kasih Tuhan. Tiap hari. Jadi begitu mulai pikirannya udah mulai gak benar, pikirannya udah mulai aduh gitu ya, maksudnya udah campur aduk. Saya cuma keluarin terima kasih Tuhan. Meski saya tahu itu cuma di mulut saudara. Cuma kayak kayak lip service gitu loh, kayak cuma ya template. Terima kasih Tuhan gitu. Tapi tak ucapin terus. Sampai di hati saya tuh juga istilahnya ikut ngucap syukur. Terima kasih Tuhan. Udah pokoknya saya cuma bilang udah terima kasih Tuhan. Dan saudara tahu saat saya ngucap terima kasih Tuhan, apa yang ada di kuping dan di pikiran saya? Satu hal saudara, dan ini terus ganggu. Kamu terima kasih buat apa? Lu doa kamu gak dijawab kok. Kamu udah usaha loh. Loh bener ini saudara, di pikiran saya kayak gitu. Kamu udah usaha loh. Kamu udah melakukan yang terbaik loh. Ya biasa ya kalau kayak gitu kan pasti ada suara-suara yang mengganggu. Dan itu ganggu banget. Tapi puji Tuhan ya. Saya benar-benar belajar untuk tetap mengucap terima kasih. Meski di otak ini, meski di hati mungkin kayak, iya ya. Tapi di mulut, terima kasih. Pokoknya tetap tak ucapin. Meski ada pertentangan batin namanya ya, kalau di dalam diri kita kan ada pertentangan batin. Tapi tetap tak ucap, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Butuh waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Hati saya tuh udah mulai legowo. Udah mulai ya udahlah. Kalau emang Tuhan gak jawab, ya udah. Kalau Tuhan jawab, ya anugerah. Seperti itu saudara. Gak gampang. Hari ini ya legowo sedikit-sedikit saudara. Gak yang sampai 100% gitu enggak.
seperti Abraham nih bulet gitu ya. Enggak, belum. Tapi mulai. Dan apa yang terjadi? Lebih tenang saudara. Meski pikiran itu masih ada enggak? Masih ada. Kadang-kadang masih ada. Kadang-kadang masih ada. Tapi ya udah, saya cuma belajar bahwa ya Tuhan tuh jauh lebih tahu yang terbaik buat hidup kita semua. Saya tuh emang orangnya tuh kadang kalau ingin sesuatu tuh kayak agak memaksakan gitu. Tak kejer gitu. Sampai tiba di satu titik bahwa sepertinya Tuhan tuh kayak nutup semua jalan untuk ngomong bahwa cukup. Cukup. Iya juga ya. Jadi saudara, hati yang ya ini saya waktu bawain dapat hal ini, saya cuma bilang Tuhan, apa ya hati yang rela yang bisa saya bagi gitu. Dan Tuhan ingatkan tentang hal ini. Intinya adalah mungkin hari ini dibilang goal enggak, ya lumayan saudara, mungkin adalah goal sedikit gitu. Tapi memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan itu real, memang iya. Jadi hari ini saudara, ngalami proses hati yang rela dibentuk tuh memang gak mudah. Sampai menemukan titik rela itu gak mudah. Kan seringkali saya kalau pengurapan ya di rumah gitu. Hati saya tuh cuma tak pegang Tuhan, buat hatiku memilih Engkau di atas segalanya, buat hatiku mengasihi Engkau. Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan realita yang memang seperti seperti harus memilih Tuhan, ternyata gak semudah itu. Gak semudah kita pengurapan. Dan hari-hari itu hari-hari yang berat buat hidup saya. Mungkin orang ngelihatnya happy, mungkin orang ngelihatnya baik-baik aja. Hancur saudara, hancur sehancur-hancurnya. Seperti apa ya? Seperti saya punya sesuatu yang saya pegangin selama ini. Dan itu harus diambil, harus saya lepas. Bahkan mungkin suami saya nggak tahu saya hancur sehancur-hancurnya karena dia tuh kan tipenya overthinking. Jadi saya tuh nggak mau banyak cerita sama dia karena nanti dia kepikiran, saya kasihan gitu. Jadi daripada saya cerita, udahlah mending saya doa sendiri. Meski kadang dia suka nanya gitu. Tapi kadang ya udah aja tak tutupin dalam arti bukannya saya nggak mau terbuka, tapi lebih kayak kasihan nanti dia ikutan mikirin gitu. Karena dia lebih overthinking. Namanya kalau orang overthinking tuh kadang nggak bisa tidur dia, kan kasihan ya. Kalau saya kan tidur aja, ngantuk ya tidur gitu. Meski pikiran ada tapi yang ngantuk ya tidur. Kalau dia tuh bisa kayak pikiran gitu ya, bisa nggak tidur gitu kan kasihan. Jadi saya pikir udahlah nggak usah tak cerita. Di depan dia saya happy, di depan orang tua saya happy. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi hati saya hancur sekali. Benar-benar momen di mana saya harus milih, saya mengucap syukur atau saya nyalahin Tuhan. Dan di otak saya kuat banget saudara, kamu ngapain gitu. Kamu ngapain masih pelayanan? Kamu ngapain masih setia? Persis kayak waktu Ayub. Nah istrinya itu kan ngerongrong dia kan, kamu ngapain masih ibadah gitu kan. Nah itu persis di pikiran saya kayak gitu. Kamu ngapain? Tuhan aja gak jawab doamu. Mungkin denger aja enggak, sampai kayak gitu saudara. Tapi memang proses untuk jadi rela enggak semudah kata-kata. Mungkin Abraham ya dia sudah melewati banyak hal. Sehingga kayaknya dalam satu hari dia langsung bisa. Ya karena mungkin balik lagi dia nunggu anak lama. Mungkin udah di tahap legowo ya, udah di tahap ya udahlah dikasih ya udah, enggak ya udah gitu. Tuhan kasih, terus harus Tuhan minta lagi. Tapi ya udah.
let it go gitu. Tapi begitu ngalamin, aduh, hancur banget saudara. Jadi hari-hari ini, apa yang sedang Tuhan proses dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan sedang kerjakan yang mau untuk kita bisa rela. Untuk kita bisa ya melepaskan yang mungkin emang harus kita lepaskan. Kayak tadi lagu tadi ya, melepaskan semua yang ku cintai. Relate banget itu buat hidup saya. Gak gampang saudara, melepaskan yang istilahnya mungkin itu jadi kebanggaan. Mungkin itu jadi suatu pencapaian dalam hidup. Tapi harus dilepaskan. Bisa gak kita punya hati yang rela? Bisa gak kita punya hati taat seperti Abraham? Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak tawar menawar. Loh, saya tawar menawar sama Tuhan. Bisa gak sih Tuhan? Kan engkau bisa buat mujizat, kan engkau ya Tuhan di atas segalanya. Kok ya ini doa saya cuma sesimpel ini, kenapa kayak Tuhan gak jawab? Toh engkau bisa ya master of breakthrough, bisa menerobos semuanya. Kok kayaknya susah banget apa yang saya doakan. Tapi di satu sisi sepanjang dijalani ya, saya menemukan hal-hal yang saya pikir, iya ya kalau ini gak terjadi saya gak akan seperti ini. Hal-hal positif ya saudara ya maksudnya. Kalau ini gak terjadi ya saya juga gak akan jadi seperti ini. Dan suara-suara itu mulai hilang gak? Mulai hilang sedikit demi sedikit. Pokoknya tak coba tak lawan pokoknya. Lawannya dengan apa? Yaitu saya cuma ngomong thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Selalu. Begitu pikiran itu udah masuk, begitu hati udah mulai goyang ya. Cuma pokoknya terima kasih Tuhan. Atau kadang ada pelayanan apa, wis tak lakonin pelayanan sekalian. Meski dipikirnya masih ngapain sih kamu pelayanan gitu. Kayak istilahnya kayak lah kamu pelayanan aja gak ada hasilnya gitu lah. Istilahnya seperti itulah. Tapi ya tak lakuin dah pokoknya. Gak gampang saudara. Kalau udah sampai gak kuat banget ya saya ke taman aja udah. Nemu solusi gak? Gak nemu tapi damai sejahtera turun saudara. Ya hari-hari ini mari ketika saudara mungkin ngalamin Tuhan lagi memproses hidup kita. Membentuk hati kita menjadi hati yang rela. Saya cuma mau kasih tahu saudara, ayo kita sama-sama bertahan. Ayo kita sama-sama tetap mengucap syukur. Ayo kita sama-sama tetap pokoknya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Pokoknya apapun yang terjadi Dia tahu ini baik buat hidup kita. Gak gampang tapi jalaninnya sama Tuhan Yesus. Jalaninnya sama Tuhan Yesus karena kalau enggak, saya mikir sih kalau saya enggak ada di tempat ini, mungkin saya enggak dalam komunitas yang baik. Mungkin kalau saya enggak banyak belajar dari pemimpin kita, dari ibu gembala kita, mungkin ya udah error kayaknya. Ketika kejadian mungkin saya nggak bisa bertahan sekuat itu. Tapi kalau kita ada sampai hari ini di tengah semua yang terjadi dalam hidup kita, di tengah semua proses pembentukan hati, pembentukan karakter, pembentukan semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita masih ada, kita masih pelayanan, kita masih PW setiap pagi. Kita masih datang kepada Tuhan. Itu bukankah itu anugerah Tuhan? Bukankah itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Jadi hari ini mari saudara, kita sama-sama minta
hati yang rela, gak cuma mau, tapi benar-benar rela. Karena kalau mau tuh masih ya seperti yang kita pengen kan kalau mau. Tapi kalau rela itu kan benar-benar kita melepaskan apa yang jadi keinginan kita dan biarkan Tuhan yang membentuk hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Kau yang ajari kami memiliki hati yang rela untuk dibentuk. Hati yang rela untuk menjadi seperti yang Kau mau. Mari lembutkan hati kami Tuhan. Untuk kami gak cuma sekedar ikut Engkau, cuma sekedarnya, tapi benar-benar kami ikut Engkau. Memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Hati yang benar-benar rela ketika Engkau harus turun ke dunia. Mati buat kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, untuk beserta tim Tuhan yang pelayanan di Uganda. Biar terjadi penuaian besar-besaran Tuhan. Dan lawatan-Mu Tuhan. Semua yang dikerjakan Engkau yang sertai Tuhan. Jadi seperti Engkau mau. Untuk acara pelayanan kasih, untuk perjalanannya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Pengaturan-Mu sempurna Tuhan. Semuanya dalam kontrol dan kendali-Mu Tuhan. Berdoa untuk pelayanan yang nanti akan dilakukan di Pangkep Tuhan. Kau juga yang tolong seluruh persiapannya jadi seperti yang Kau mau. Biar lawatan terjadi Tuhan atas Pangkep. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang pegang kendali atas bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan beserta jajarannya Tuhan. Biar hanya keputusan yang daripada-Mu yang terjadi. Biar Engkau yang beri hikmat, Engkau yang beri pengertian Tuhan. Semuanya dalam kendali-Mu, semuanya dalam kontrol-Mu. Jadi seperti yang Engkau mau. Semua keputusan yang keluar berasal daripada-Mu. Rencana-Mu yang terbaik yang terjadi. Biar apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, Kau yang tetap peliharakan kami Tuhan. Kau yang luputkan Tuhan. Kau yang buat perbedaan Tuhan atas anak-anak-Mu. Biar kami minta kekuatan, kami minta kesehatan. Kami minta iman yang teguh Tuhan. Daya tahan tubuh yang kuat. Kami minta Tuhan. Biar makin hari kami makin kuat di dalam Kau. Makin hari Kau yang bentuk hidup kami jadi seperti yang Kau mau. Bukan kami lagi tapi Engkau. Biar Engkau makin bertambah dalam hidup kami dan kami makin berkurang. Mari ya Bapa. Biar apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, setiap proses, setiap apapun Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya itu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau pengurapan saudara. Tuhan, ini minyak
yang berasal daripadamu, minyak supranatural yang mau taruh di hidup kami Tuhan. Biar supranatural itu terjadi dalam hidup kami, pikiran kami Tuhan. Jadi pikiran Kristus, Engkau yang menawan setiap pikiran kami. Biar pikiran Kristus yang menguasai hidup kami sepenuhnya. Mata yang tertuju hanya kepadamu, mata yang memandang hanya kepadamu, telinga yang dengar akan firman-Mu Tuhan, akan suara-Mu, mulut bibir yang senantiasa mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata firman. Hati Tuhan yang rela dibentuk, hati yang mengasihi Engkau di atas segalanya, hati yang seperti hati-Mu Tuhan. Semua tegar tengkuk kami, kesombongan, kekerasan hati, semua apa yang jadi kekhawatiran, ketakutan kami dipatahkan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan ini Kau yang buat jadi berhasil Tuhan. Jadi tangan yang diberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau yang sertai, kaki yang berjalan di jalan-Mu, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetap dalam track-Mu, tetap dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima urapan ini full, utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.